teman-teman. Kami dari mahasiswa Universitas Timor, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara, semester 1, kelas C. Di sini kami kelompok 6 membahas materi tentang pasca ketergantungan. Baik, perkenalkan, nama saya Kamelia Chandra Dewi dan teman-teman saya Mariano Filinda Abu, Saya Andreas Manslobo. Saya Maria Asriwali Alang. Saya Maria Santiana. Saya Maria Radrigis. Saya Maria Sonia. Saya Dionisius Nilai. Baik, teori kami hari ini, teori pasca ketergantungan, khususnya perkembangan baru. Yang pertama, teori liberal. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, gejala ketergantungan ini harus ada di negara-negara yang ekonominya bergantungan dan tidak tergantung oleh negara lain. Yang kedua, gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tidak tergantung. Menurut Lal melihat gejala ini juga terdapat di negara-negara yang dianggap tidak tergantung, misalnya tentang dominasi modal asing. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan terjadi karena ada kemiskinan. Sebuah studi pada 13 negara berkembang menunjukkan bahwa koperasi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat memang tidak meyakinkan. Data pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan per kapitanya rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenjangan pendapatan bukan merupakan akibat dari keterbelakangan seperti dikatakan Kuznets. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi, yakni bagaimana membuat tabel input atau output yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan di antara berbagai sektor ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, teori Bill Warren. Inti dari kritik Bill Warren adalah bahwa dalam kenyataannya, negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Bahkan, kemajuan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang tergantung ini sedang mengarah pada pembangunan yang mandiri. Dengan demikian, yang ditolak bukan saja tesis Frank tentang pembangunan keterbelakangan. Bagi Warren, negara-negara pinggiran jelas bisa berkembang dan bisa menyelenggarakan pembangunan secara mandiri seperti hal negara-negara pusat dulu. Teori artikulasi. Munculnya teori artikulasi juga sama dengan munculnya teori Warren, yakni ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena menghadapi kenyataan bahwa pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang. Teori artikulasi juga mencoba memecahkan masalah ini. Teori artikulasi juga bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Dalam Marxisme dikenal konsep cara produksi atau mode of production, misalnya cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, cara produksi sosialis, dan sebagainya. Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang berlainan dengan cara produksi lainnya. Misalnya, dalam kapitalisme antara lain terdapat pasar bebas, tenaga buruh yang diperjualbelikan di pasar bebas, proses akumulasi modal yang cepat, dan sebagainya. Dari cara produksi feodal ke kapitalis, proses peralihan ini berjalan sampai beberapa abad. Jadi cara produksi sebuah masyarakat masih sepenuhnya feodal, tiba-tiba menjadi sepenuhnya kapitalis. Pada waktu peralihan ini terjadi campuran dari dua atau lebih cara produksi secara bersama-sama. Misalnya terdapat cara produksi kapitalis bersama dengan cara produksi yang bersifat feodal. Inilah yang disebut dengan formasi sosial, yakni gejala di mana beberapa cara produksi ada bersama dalam sebuah masyarakat nyata. Kombinasi dari unsur-unsur cara produksi tentunya berlainan, misalnya di Amerika dan Jepang. Teori artikulasi berpendapat lain, kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsur tidak efisien. Immanuel Wallerstein, teori sistem dunia. Munculnya Wallerstein dengan teori sistem dunianya juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi, reaksi ini muncul karena teori ketergantungan yang dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Masing-masing sistem ini tidak saling berhubungan. Kemudian terjadi penggabungan baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia, tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya,
kerajaan dunia atau world empire. Kerajaan dunia ini mengandalkan kawasannya melalui sebuah sistem politik yang dipusatkan. Perkembangan teknologi, perhubungan dan perkembangan di bidang lain kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu. Berbeda dengan kerajaan besar dunia yang menguasai kawasan melalui kekuatan politik, sistem perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini melalui perputaran di pasar. Wallerstein kemudian merumuskan 3 strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas ini. 1. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang di industri. 2. Kenaikan kelas terjadi juga melalui undangan. Akibatnya, munculnya industri-industri negara-negara pinggiran yang diundang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama. 3. Kenaikan kelas terjadi karena menjalankan kebijakan untuk mendirikan negaranya. Wallerstein menunjukkan Tanzania sebagai contoh. Negara itu melaksanakan konsep Jama untuk melepaskan diri dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju. Yang terakhir rangkuman, terjadi persamaan yang dekat antara teori ini dan teori ketergantungan Andre Gunder Fang. Tetapi berbeda dengan Fang yang melihat hubungan antara negara pinggiran dan negara pusat sebagai hubungan yang selalu merugikan negara utama. Kritik yang diberikan kepada teori sistem dunia dari Wallerstein adalah perhatiannya yang kurang terhadap struktur internal dari negara-negara yang ada. Teori artikulasi dan teori sistem dunia merupakan 2 teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan yang mencoba memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada teori ketergantungan.